Kita berjumpa kembali dalam Yakum Fellowship saat ini sebagai bagian dari penghayatan iman dan juga perenungan untuk kita mengawali dan mendasari kita bekerja. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala rahmat dan berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami di hari yang baru, di kehidupan yang baru, dan Tuhan masih menyertai kami. Bahkan Tuhan juga masih berkenan memberikan kami anugerah pekerjaan di tempat di mana kami melayani saat ini. Biarlah anugerah pekerjaan, kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, itu semua boleh menjadi dasar dalam kami merefleksikan dan bersyukur atas campur tangan dan berkat Tuhan. Rasa syukur kami pada saat ini Tuhan, bahkan dalam bagian kami memperkuat anugerah dari-Mu, kami ingin mendengarkan sabda Tuhan, membaca sebagian daripada firman-Mu, sehingga dengan firman yang kami baca saat ini, kami pun tahu bagaimana kami mengelola berkat anugerah Tuhan untuk kami pakai sebagai bagian dari tanggung jawab kami kepada-Mu. Berikanlah kami hati yang terbuka untuk menyambut dan mendengarkan sabda Tuhan. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami juga mengerti bahkan dibukakan tentang firman yang Engkau berikan. Berkati kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menguraikan sabda Tuhan. Engkau memakai kami semua dengan segala keterbatasan dan menyempurnakan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini bacaan kita terambil dari Kisah Rasul 27 ayat yang ke-20 sampai 25 yang berbunyi demikian. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin halu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah, yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya, oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi, sama seperti yang dinyatakan kepadaku.' Dalam video tadi digambarkan tentang bagaimana Rasul Paulus yang berjalan menuju Roma bersama dengan para tahanan-tahanan yang lain. Kita boleh melihat bahwa bagaimana situasi dan kondisi yang dialami oleh mereka ketika badai angin sakal itu datang berhari-hari dan menimpa dalam perjalanan mereka menggunakan kapal yang mereka naiki. Situasi yang sangat menakutkan, situasi yang sangat tidak menentu, bahkan siapapun juga ketika kita berada di tempat itu, berada di kapal itu bersama-sama dengan mereka atau apapun kondisinya, pasti akan merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Situasi di tengah laut yang gelap, malam hari yang datang, angin badai menerpa, bahkan
berjam-jam bahkan berhari-hari mereka menghadapi situasi yang sama. Situasi yang membuat mereka gentar, situasi yang membuat mereka takut, ketidakpastian, bahkan mungkin kematian pun mengancam situasi dan kondisi Paulus bersama dengan para tahanan yang akan menuju ke Roma untuk menghadap kaisar. Dalam situasi itu yang kita lihat adalah Paulus menyampaikan sebuah pesan yang bisa saja membuat orang-orang yang ada di kapal itu tenang, tapi juga bisa membuat orang-orang yang ada di kapal itu juga menjadi marah ataupun kesal dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Ayatnya yang ke-21 sampai 22 berbunyi demikian. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini." Mari kita bayangkan situasi yang penuh dengan ancaman, badai yang datang, lalu mereka lapar karena mereka tidak makan, energi mereka yang habis. Tiba-tiba Paulus mencoba mengingatkan kembali peringatan yang sudah disampaikannya sebelum mereka berangkat, bahwa akan ada angin yang mungkin datang. Bahkan juga ketika mereka berjalan, juga sudah ditentukan arah yang mungkin tidak harus menuju berlayar ke kereta, tetapi ke tujuan yang lain. Di tengah situasi itu, Paulus membalikkan kembali, mengingatkan kembali peringatan yang sudah ia sampaikan. Wow, bisa kita bayangkan, orang-orang dalam kapal itu mungkin kesal. Mereka lapar, mereka takut, tiba-tiba Paulus menyampaikan hal demikian. Lalu juga Paulus menambahkan soal nasihat agar mereka supaya dalam situasi kesukaran dan kesulitan yang mereka hadapi, mereka tetap bertabah hati. Kalau kita berada dalam situasi itu, apa yang kita rasakan? Apa yang kita bayangkan? Apa perasaan yang muncul ketika tiba-tiba ada orang yang mengatakan, "Sudahlah, bersabarlah, tabahlah hatimu dalam menghadapi kesukaran dan kesulitan ini"? Tentu kita tidak akan mudah percaya dengan apa yang dikatakan. Apalagi ketika Paulus adalah orang yang dulu bukan seorang nelayan. Dia adalah orang yang juga bagian dari turut menganiaya banyak orang sebelum akhirnya ia bertobat. Sehingga tentu apa yang disampaikan oleh Paulus adalah suatu hal yang tidak mudah untuk dipercaya bagi orang-orang yang ada di kapal itu. Maka dalam situasi krisis mereka saat itu, modal utama, problem utama yang mereka hadapi adalah soal kepercayaan. Para tahanan atau orang-orang yang ada di kapal itu bisa saja mereka tidak percaya kepada Paulus. Tetapi justru Paulus percaya pada Kristus. Di ayat ke-24-25 dinyatakan di sana bahwa tujuan dari perjalanan mereka adalah menghadap kaisar, dan pada malam sebelum keberangkatannya malaikat Tuhan menghampiri Paulus dan menyatakan bahwa Kristus akan menyertai dan menghantarkan mereka sampai berjumpa dengan kaisar. Sehingga Kristus berkenan untuk perjumpaan Paulus dengan kaisar. Maka kita melihat sebuah pola. Para tahanan, orang-orang yang ada di kapal itu tidak percaya pada Paulus, tapi Paulus percaya pada Kristus yang diyakini sebagai nahkoda yang agung, yang sejati, yang akan memimpin menyertai kapal itu. Ini bukanlah hal yang untuk mudah dicerna begitu saja, karena para tahanan tidak melihat Kristus itu ada di tengah-tengah mereka. Angin itu tetap selalu datang menghampiri mereka. Maka bicara soal kepercayaan, ini adalah bicara soal tentang hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Apa yang terjadi ketika orang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh sesamanya? Mereka akan berburuk sangka, memiliki pemikiran, perasaan yang negatif, memiliki sebuah penilaian, bahkan adjustment ataupun penghakiman terhadap satu dengan yang lainnya dengan nada yang negatif. Maka mengawali pekerjaan kita, membangun sebuah persekutuan di tengah-tengah di unit kita saat ini. Mari kita coba cek sejauh ini. Sejauh mana kita mempercayakan hidup kita kepada nahkoda hidup yang kekal.
Sang nahkoda itu adalah Kristus. Dalam badai terpaan apapun, sejauh mana kita meyakini bahwa Kristus akan menyertai kehidupan kita. Yang kedua, sejauh mana kita meyakini dan percaya bahwa Kristus Sang Nahkoda itu pun menyertai unit ataupun lembaga di mana kita bekerja saat ini. Situasi angin sakal akan terus selalu ada. Mempertahankan kehidupan di tengah badai itu adalah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dalam situasi yang lapar, dalam situasi energi yang habis, maka disitulah kita diuji. Sejauh mana kita percaya pada tentang hal yang benar, pada tentang berita kebenaran yang ingin disampaikan melalui situasi badai yang sedang kita hadapi. Maka mari saudara-saudari dikasih oleh Tuhan kita, modal menghadapi situasi krisis yang akhirnya menyatukan kehidupan kita, persekutuan kita, dan pekerjaan kita adalah saling percaya. Semoga kita selalu dilingkupi dengan saling percaya satu dengan yang lain, dengan teman di sekeliling kita, dengan lembaga di mana kita bekerja saat ini, bahkan dengan Sang Pemilik kehidupan nahkoda kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang hidup sebagai nahkoda dalam kehidupan kami yang kekal, kami ingin untuk selalu mempercayakan kehidupan kami, mempercayakan lembaga di mana Tuhan sudah sediakan bagi kami sebagai bagian dari warisan dan misi gereja untuk menyatakan pekabaran Injil. Situasi di tengah-tengah yang selalu tidak menentu, angin badai yang mungkin akan menghampiri kehidupan bahkan pekerjaan dan lembaga kami, bisa jadi membuat kami tidak percaya dengan keselamatan, penyertaan Tuhan, bahkan juga dengan berkat Tuhan yang akan Tuhan sediakan. Oleh karena itu Tuhan, melalui cerita ini, kami pun boleh bertanya dan menilik kembali di hati kami dan pikiran kami. Apakah kami percaya bahwa situasi apapun yang terjadi saat ini adalah bagian dari Tuhan yang menyertai dan Tuhan berkenan untuk melingkupi, Tuhan yang berkenan ini terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menerima dengan hati yang berbesar hati, bahkan kami juga boleh melihat bahwa dengan kepercayaan kami, hal-hal baik itu pun akan datang dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam pekerjaan kami hari-hari, berkati lembaga di mana kami berpelayanan saat ini, di mana kami juga mencari kehidupan melalui lembaga ini, agar supaya melalui setiap laku dan kehidupan kami boleh percaya bahwa lembaga ini adalah bagian untuk kami dibentuk untuk melihat karya Tuhan yang juga nyata dalam lembaga ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, pelayanan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati setiap keluarga yang kami tinggalkan, kiranya Tuhan senantiasa juga melingkupi mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.